Kitab Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bersama kita katakan amin. Ayat yang besar dalam kitab Ulangan pasal 28 ini adalah ini janji Tuhan buat kita semua. Saudara percaya janji Tuhan ya dan amin? Nah ini akan digenapi, ya kita lihat dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan mengangkat engkau untuk apa? Menjadi kepala, menjadi pemimpin, ya bukan menjadi ekor, yang ekor, ya bukan. Saudara, luar biasa. Ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Untuk apa Bapak Ibu? Diberikan kuasa untuk menguasai alam semesta ini dan isinya. Memerintah atas bumi, bukan diperintah Bapak Ibu. Jadi luar biasa Allah kita itu, Allah yang memberi kita kuasa, menjadi kepala, mengangkat kita untuk naik dan tidak turun. Ya, saudara, hari Kamis yang lalu dalam pendalaman Alkitab, siapa saudara yang belum pernah ikut PA, Bible Study? Ya, silahkan hari Kamis jam 6:30. Ya, saya percaya tiap ibadah itu ada berkat buat kita semua. Ya, mungkin saudara dari kantor sudah lelah, pekerjaan belum selesai. Namun kalau saudara ada siapkan waktu, saudara mau mengusahakan diri hadir, saya percaya ada berkat yang spesial. Di Jakarta Bapak Ibu, orang yang ikut PA, kemarin Jumat saya tugas di Jakarta, hari ibadahnya Selasa Jumat PA. Ya mulai jam 7. Mereka dari kantor bukan pulang dulu, langsung ke gereja. Sebab kalau pulang dulu gak keburu. Namun mereka tetap semangat Bapak Ibu. Ya, tetap banyak yang mengikuti PA hari Selasa atau hari Jumat. Ya, nah kalau di Bogor saya percaya tidaklah macet seperti Jakarta Bapak Ibu. Memang perjalanan kalau dari Jakarta ke Bogor macet. Tapi kalau dari Bogornya nggak macet. Ya, nah dalam PA kemarin kita mengupas bagaimana Allah itu mengangkat kita. Bagaimana Allah itu menopang kita supaya kita naik, tidak turun. Ya, saudara percaya kalau di dalam Tuhan kita akan ditopang Tuhan tetap naik? Ya. Walaupun keadaan sakit mungkin membuat kita rasanya was-was. Bisa naik gak? Ya, atau tetap bertahan atau turun. Tapi ini jadi Tuhan supaya umatnya tetap naik, tidak turun. Umatnya ditopang untuk jadi kepala, bukan ekor. Dan saya percaya Allah sanggup melakukan perkara ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, pagi ini saya mau tanya saudara, ya, bagaimana supaya kita ya tetap naik? Bagaimana supaya kita jadi kepala, bukan ekor? Supaya janji Allah itu digenapi. Memang ada hambatannya, Bapak. Ya, ada rintangannya. Namun pagi ini dengan firman Tuhan kita diberi petunjuk bagaimana kita tetap naik walaupun ada rintangan, walaupun ada hambatan. Hari Kamis kemarin ya kita gambarkan umat Tuhan tuh seperti anak Raja Wali. Burung Raja Wali itu burung Garuda di Indonesia. Itu sayapnya besar Bapak Ibu, terbang tinggi. Saudara percaya kita bisa terbang tinggi? Ada yang itu kan terbang jauh di awan. Saudara pernah naik pesawat? Pernah? Ya, kalau saudara saya naik pesawat tuh mau buka jendela Bapak, gak boleh. Itu bahaya, ada angin yang kencang Bapak Ibu.
Saya pengen ngelongok gitu Bapak Ibu. Nggak boleh, cuma ngintip dari pinggir jendela Bapak Ibu. Itu kita kalau di atas tuh sebetulnya angin kencang sekali Bapak Ibu. Tetapi kalau Raja Wali ada angin kencang, malah dia senang Bapak Ibu. Saudara, dalam hidup ini ketika kita terbang tinggi, anginnya makin kencang Bapak Ibu. Amin. Ketika kita menaik posisi kita naik, ya makin tinggi anginnya makin kencang. Kita harus lebih waspada. Kalau kita Raja Wali, maka angin kencang itu membuat kita terbang lebih tinggi. Saudara amin kan? Jadi saudara takut angin tidak? Di saya dengar berita tadi Bapak Ibu bahwa di Amerika anginnya kecepatannya 80 km per jam. Tadi saya coba naik mobil 120 Bapak Ibu, 100 gitu. Itu mobil anginnya kencang Bapak Ibu. Bagaimana kalau kecepatan angin 80 km per jam? Terbang Bapak Ibu kita hiber. Ya, jadi angin kencang itu merupakan satu tantangan buat kita. Angin badai, kalau di laut angin badai, ya membuat Bapak Ibu kapal itu, perahu itu terombang-ambing. Ada gangguan rupanya penerbangan kita. Tapi tidak mengapa, ya UPS-nya ya, ada gangguan, bukan USB-nya. Sebetulnya saya mau tayangkan gambarnya sih, ada gangguan Bapak Ibu. Bagaimana Raja Wali itu terbang tinggi. Ya, saudaraku, apa tantangan yang sedang saudara hadapi saat ini? Saya mau naik Pak Pendeta, saya mau meningkat Pak Pendeta, saya mau lebih maju, tapi tantangan itu banyak Bapak. Pagi hari ini kita nggak kupas banyak-banyak, 3 saja tantangannya. Ya, jadi kembali kita mau terbang tinggi. Ya, pesawat itu kalau mau terbang Bapak Ibu, itu pertama-tama Bapak Ibu, ya pertama-tama cuaca. Harus diperhatikan cuaca. Apakah ada hujan? Menurut ramalan cuaca hari ini di seluruh Indonesia ada hujan. Potensi hujan pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Ada yang pagi sudah hujan, ada yang mulai siang hujan, ada yang sore hujan. Namun Bapak Ibu, ada cara untuk mengatasi. Kita tahu di mana yang hujan, ya, di mana yang ada cuaca buruk, gitu. Penerbangan di Amerika, di New York, banyak penerbangan ditunda karena ada badai salju Bapak Ibu. Alam, hambatannya dari alam. Ya, siapa yang pagi hari ini pernah terganggu sama cuaca? Nggak ada. Mau ke gereja hujan nggak jadi. Mau datang ke gereja ada angin kencang nggak jadi. Nanti masuk angin. Kalau nggak bisa nggak apa-apa dia. Nanti cuma pada gandaran semua. Ya nggak apa-apa. Nggak usah pakai itu dulu dah. Ya. Saudaraku, pagi hari ini saya mengajak saudara bagaimana kita mengatasi hambatan-hambatan ketika kita ingin naik. Hambatan yang pertama, saudara, kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 3. Kejadian 15 ayat 1 sampai 3. Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dengan tidak mempunyai anak. dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Amin. Lalu kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Haleluya. Aku akan terakhir ucapannya Rizky, kata Abraham, aku akan terakhir aku akan meninggal, terus meninggal tidak
meninggal dengan tidak mempunyai anak, Dengan tidak mempunyai anak. dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damaskus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, hambatan yang pertama adalah kita lihat di sini Abraham mengatakan, aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak yang mewarisi harta warisanku. Ya, hambatan yang pertama adalah kita merasa kita tidak berdaya. Ya, kita merasa aku tidak mampu Tuhan. Ya, keuanganku nggak cukup Tuhan. Ya, aku tidak mampu, aku sudah tua. Bagaimana aku nanti melanjutkan warisanku? Siapa yang wariskan? Yang warisi? Bapak Ibu Saudaraku, adakah saudara yang pagi hari merasa ada hambatan karena keadaan pribadinya? Aku gak bisa, aku sudah tua, aku jompo, aku melarat. Ya, ada yang sini pagi hari begitu. Itu hambatan yang pertama yang biasanya dihadapi oleh anak Tuhan ketika dia ingin maju, ketika dia ingin naik, ketika dia ingin meningkat. Nah, Abraham sudah dijanjikan Tuhan bahwa dia akan punya anak, Bapak Ibu. Tetapi kenyataannya dari umur 75 sampai dia hampir 100 belum punya anak. Saudara bisa bayangkan kalau saudara dijanjikan punya anak tapi sudah sampai 25 tahun menanti nggak kunjung dapat anak. Bisa saudara bayangkan? Masihkah saudara masih menanti? Masihkah saudara masih berharap? Halo, tolong dijawab Bapak Ibu. Masih? 25 tahun loh. Ya Pak Pendeta, 25 tahun itu kelamaan, keburu mati. Nanti kan Abraham bilang, nanti aku meninggal dan aku juga gak punya anak. Seperti Abraham sudah putus asa, Bapak Ibu. Itu kenapa? Dia melihat keadaannya, dia melihat kemampuannya. Saudara, kalau kita lihat kemampuan kita, kita gak sanggup, saudaraku, dalam hidup yang penuh kesulitan saat ini. Betul tidak? Coba mau sekolah mahal, uang sekolah mahal, uang pangkal mahal, buku-buku mahal, seragam mahal. Ya, gak sekolah dah. Ya, kalau kita melihat keadaan kita akan menyerah. Tapi kalau saudara pandang kepada Tuhan yang menjanjikan, amin. Abraham itu dijadikan siapa, Bapak Ibu punya anak? Dijadikan siapa? Allah. Bukan dijadikan manusia. Manusia kalau janji, Bapak Ibu, kamu kasih proyek, belum tentu. Janjinya hanya janji, tinggal janji. Tapi kalau Allah berjanji, saudara percaya Pak Malaki, percaya kalau Allah yang janji? Pak Malaki punya anak lagi? Jangan dong Pak, ya. Kadang-kadang kita nggak bisa terima sebab keadaan kita. Coba kalau kita jadi Abraham, Bapak Ibu, sudah lebih dari 80 tahun nggak punya anak, bukannya cucu, punya anak. Istrinya beda 10 tahun. Wanita kalau sudah usia 40-an, bibitnya nggak bagus lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau secara manusia dulu mungkin lebih sehat, lebih kuat. Tapi udah 80, kalau punya anak bukan anak lagi, cucu. Namun dikatakan oleh Tuhan, ya, dikatakan oleh Tuhan apa dalam ayat 1? Apa? Janganlah apa? Sekarang kita baca bersama 1, 2, 3. Janganlah takut Abraham. Apa berarti? Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Bukan kecil, Bapak Ibu. Kalau saudara percaya Tuhan, upahnya sangat besar. Ini yang saya mau teguhkan kepada saudara, tegaskan bahwa Allah yang janji upahmu akan sangat besar. Kalau dalam bahasa Indonesia memang kedengarannya enak upah.
Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya upah ini bukanlah kita kerja dapat upah, bukan. Reward. Seperti satu penghargaan. Ya, Om Korda, kalau sekarang masih bisa dapat upah kan? Sudah di duniawi kerja dunia masih bisa dapat upah nggak? Sudah umur lanjut nggak ada yang mau upah Pak Om Korda. Ya, tetapi kalau Allah yang janji, ya Om Korda upahmu akan sangat besar. Om Korda percaya? Ini ya, kita hidup kata Paulus harus dengan iman, percaya. Apa yang Tuhan janjikan itu iya dan amin. Ketika saudara dengan firman Tuhan pagi hari ini, ya tanamkan dalam hati saudara, aku percaya. Bersama kita katakan, aku percaya. Itu Bapak Ibu, itu terjadi. Jadi hambatan ini kita atasi dengan iman. Kalau kita keadaannya tidak mampu, tidak memungkinkan, bagi Allah tidak ada yang pegang janji Allah. Kalau Allah janji kepada Yonatan, yo, engkau akan dapat mantu yang bager. Tuh, gitu. Begitu Bapak Ibu, imani. Ayat selanjutnya kita baca bersama. Tolong dibaca, Rizky. Keluaran 3 ayat yang ke-11. Keluaran 3 ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa ngomongnya gimana Bapak Ibu? Allah mengatakan, Musa menghadap Firaun, katakan bahwa aku akan membawa umatku keluar dari Mesir. Musa menjawab Bapak Ibu apa? Siapakah aku ini Tuhan? Paksa aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara tahu siapa Musa pada waktu jabatannya apa? Apa Kevin? Sebagai apa sih Musa Kevin? Profesinya apa? Waktu dia dipanggil Tuhan untuk membawa umatnya keluar dari Mesir, profesinya sebagai apa? Gembala. Tukang ngangon wedus. Bacanya kalau buku Kristen lebih mantep. Ya kan juga bisa yo. Apa itu yo? Terus enggak ngangon ngangon wedus. Ya, menggembalakan domba-domba Bapak Ibu. Pekerjaannya menggembalakan. Nah, sekarang tugasnya menggembalakan umat Tuhan keluar dari Mesir. Satu jabatan yang mulia. Saudaraku, kalau Tuhan panggil saudara, Dia memberikan saudara posisi yang lebih bagus. Saudara percaya? Amin. Nah, percaya imani Bapak Ibu. Tapi Musa secara manusia, padahal Musa itu sudah mendapat pendidikan di Mesir Bapak Ibu. Dia dididik di Mesir karena dia anak angkat apa? Firaun. Bukan jangka waktu yang singkat. Sesudah dewasa itu minimal sudah 17, 18. Dari bayi ditinggal diangkat jadi anak putri Firaun. Sudah dewasa. Ya, dia kemudian tinggalkan istana. Mengembalakan domba, dipanggil Tuhan, keluarkan umatmu dari Mesir, kamu yang mimpin. Musa mengatakan, siapakah aku ini? Ketika saya diutus untuk mengembalakan jemaat di Bogor Bapak Ibu, ya saya sangat terkejut. Satu hari Pak Beni, dulu dia gembala di Bogor, mengatakan, Gus, lu gembalakan yang di Bogor. Saya langsung kaget. Dalam hati saya sama, siapakah aku ini? Saudara, kalau saudara bisa menyadari pertanyaan ini, bagus sekali. Siapakah aku ini? Mawas diri. Saudara sadar nggak siapa kita ini? Pernahkah saudara, siapakah aku ini? Saya senang lagu itu. Siapakah aku ini Tuhan?
Kalau saudara tanya diri saudara, apa jawab saudara? Siapakah aku ini? Sontoloyo? Siapa aku ini? Borokokok? Bahasa Sunda, borokokok. Siapakah aku ini? Siapa aku ini saudara? Apa jawab saudara? Pak Melaki siapakah? Pak Melaki ini siapa? Siapa Pak? Waktu saya menanyakan siapakah aku ini, aku kan berguru sekolah minggu, disuruh gembalakan jemaat yang sudah dewasa, aku gak mampu. Kalau kita lihat diri kita, saudaraku, kita ini bukan apa-apa Bapak Ibu. Banyak orang sombong itu karena dia gak menyadari siapa dirinya sebenarnya. Dia nggak tahu tapi sok tahu. Dia nggak bisa tapi sok bisa. Dia nggak kaya tapi sok kaya. Saudara tahu arti kata sok kaya? Bukan bahasa sudah sok, bukan. Tapi sok. Sebetulnya bukan. Sok pinter. Dia bukan pinter ya Pak Malik. Tapi sok belaga. Karena dia nggak menyadari siapa dirinya sebenarnya. Filsafat yang paling bagus tuh kita menyadari siapakah aku. Tuh, Musa ini bagus. Dia itu belajarnya di perguruan tinggi Mesir, Bapak Ibu. Kalau sekarang sudah S3 dia. Sebab di Mesir kebudayaannya tinggi sekali. Namun dia menyadari di hadapan Tuhan, siapa aku ini? Jadi hambatan yang pertama, kelemahan pribadi kita, kelemahan diri kita sendiri. Ya, Raymond waktu berperan sebagai pemilik toko waktu itu, kenapa itu pemulungnya diusir-usir, Mon? Kok tega amat sih, Mon? Kalau betul Raymond pemilik toko waktu itu, betul ya? Apakah Raymond akan mengusir pemulung itu? Disuruh geser ya. Tapi karena perannya di situ sebagai pemilik toko yang jahat, ya, yang alim. Sebetulnya manusia itu Bapak Ibu, dia punya hati nurani, Bapak Ibu. Betul? Sejahat-jahatnya siapapun, dia masih punya hati nurani. Tapi Bapak Ibu pagi hari ini, ya kalau kita menyadari siapa kita menyadari juga siapa Allah kita. Bisa saudara mengerti? Allah kita luar biasa, bukan? Ya, kalau bukan ya terserah Anda. Ya, Allah kita luar biasa. Memang kita bukan apa-apa. Manusia itu di hadapan Allah debu, Bapak Ibu. Manusia itu diciptakan dari debu tanah. Tapi hebatnya dihembuskan nafas Allah. Ini yang membuat kita mampu, Bapak Ibu. Jadi hambatan yang pertama itu, ya, kelemahan kita. Kita melihat keadaan kita. Kita melihat keterbatasan kita. Bagaimana mengatasinya? Pandang kepada Allah yang punya kuasa, yang memberikan saudara kuasa. Amin. Jadi pagi hari Bapak Ibu, saya membawakan kepada saudara itu petunjuk, ya, supaya kita tetap naik. Kita banyak kelemahan Bapak Ibu. Yang kita punya kelemahan, betul ya, Rizky? Kelemahan Rizky apa? Kalau si sastra nangis. Kelemahan suami Bapak Ibu, kalau istrinya sudah nangis, luluhlah hatinya. Minta apa sayang? Betul tidak Bapak-bapak? Katanya air mata buaya. Emang buaya bisa nangis ya Bapak Ibu? Ya? Ya manusia banyak kelemahannya, tetapi kita punya Allah yang tanpa batas. Amin. Kita punya Allah yang maha kuasa. Amin. Jadi jangan lihat kelemahan kita. Kita lihat Allah yang menjanjikan itu. Dia mengatakan, aku akan membawa engkau tetap naik, tetap naik. Berarti pernah turun tidak, Rizky? Enggak, tetap, constant, constantly, continuously. Luar biasa. Haleluya.
Nah, yang kedua hambatannya. Mari kita baca ayat berikut ini, tolong dibaca Rizky. Kejadian 31 ayat 38 sampai 41. Kejadian 31 ayat yang ke-38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang mengganti. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Selalu kalau dicuri engkau tuntut daripadaku, kata Yakub kepada mertuanya Laban. Aku dimakan panas hari, waktu siang, dan kedinginan, waktu malam. Waktu malam kedinginan, waktu siang kepanasan. Dan mataku jauh daripada Aku tertidur. kurang tidur jaga domba-domba kepunyaanmu, mertuaku. Selama 20 tahun Selama ini, 20 tahun ini. aku di rumahmu. Aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya. Siapa di sini yang sudah kerja sama mertuanya 14 tahun? Ada? Ada? Coba lanjut lagi ya. 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. 6 tahun dia kerja untuk mendapatkan ternak daripada mertuanya Laban. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Ya, setelah diubah upahnya 10 kali. Siapa saudara di sini yang pernah kerja sama mertua? Ya. Kalau menantu kerja sama mertua, capek deh. Sebab apa Bapak Ibu? Ya kan kita nggak enak minta gaji mahal ya Pak, apalagi ya sama mertua, papa mertua, ayah mertua. Gak sopan kalau kita menuntut banyak-banyak. Nah, Yakub ini mendapat perlakuan yang tidak adil dari mertuanya. Ya, 20 tahun tinggal di rumah mertua. Waduh Bapak Ibu, bisa bayangkan Bapak Ibu, 20 tahun, waktu yang tidak singkat, 2 dekade Bapak Ibu. Tinggal di rumah mertua, sudah gitu, untuk dapat istrinya 14 tahun dia kerja. Wah, kenapa sampai Yakub 14 tahun kerja Bapak Ibu? Saudara tahu? Bapak Ibu tahu? Pertama-tama, kamu harus kerja 7 tahun buat dapat anakku. Dia kerja 7 tahun, istrinya ditukar Bapak Ibu. Dia maunya si Rahel dikasih Lea. Nggak pantas kata si mertua, kamu dapat anak yang bungsu, yang tua dulu, betul kan? Oke. Kalau kamu masih mau dapat yang si Rahel kerja lagi 7 tahun, si Yakub tuh Cilebeng. Dibodohi sama mertua, saudaraku. Kerja lagi, dapat 2. Tapi upahnya berapa kali diganti-ganti Bapak Ibu? 10 kali. Kenapa 10 kali Bapak Ibu? Kenapa Yakub ditipu sama mertuanya? Karena si Yakub dulu menipu. Hati-hati Bapak Ibu, jangan suka nipu, nanti saudara ditipu. Apa yang saudara tabur, saudara hati-hati, taburlah kebaikan, jangan kejahatan. Nanti saudara juga menuai kejahatan. Udah menuainya banyak Bapak Ibu. Dia cuma nipu sekali, 2 kali, dia dapat balasan ditipu berapa kali? 10 kali. Tuh, ini pelajaran yang indah buat kita. Anak Tuhan gak boleh nipu. Sekali lagi katakan sebelah kiri, anak Tuhan gak boleh nipu. Siapa yang pernah nipu? Tukang sulap tuh Bapak Ibu, dia tipu. Ya, palsu di dalam gelap, sulap. Ya, anak Tuhan nggak boleh nipu. Anak Tuhan nggak boleh berbuat jahat. Sebab nanti dia juga akan menuai kejahatan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita lihat hambatan kedua ini adalah apa Bapak Ibu? Apa yang saudara bisa cermati dari ayat ini? Hambatannya Yakub apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Ya, udah 20 tahun aku di rumahmu.
Udah 6 tahun kerja kebaik, aku sudah cukup baik bukan?